saksi, ini karena saksi sebelumnya mengatakan pernah diajak ke tempat hiburan malam. Apakah saudara saksi juga pernah diajak dan bersama Joshua ke tempat hiburan malam? Siap, sering diajak. Yang menarik dari perkara ini bahwa penasihat hukum Ferdy Sambo gagal melakukan pembelaan yang maksimal kepada Ferdy Sambo, kepada Putri, dan atau kepada Kuat Ma'ruf. Harusnya yang diprofiling itu adalah Ferdy Sambo. Dia yang punya latar belakang yang buruk. Sehingga karena latar belakangnya buruk, tergoncang jiwanya, mudah emosi, temperamental, kepribadian ganda, atau misalnya psikopat yang buruk tentang latar belakangnya sebagai pelaku dan memohon pengampunan atau belas kasihan. Itu baru benar, bukan korban yang sudah mati yang diprofiling. Betul. Tetapi adalah pelaku kejahatan itu yang harus diprofiling supaya orang berbelas kasihan. Atau mungkin dia lagi mabuk misalnya, ketika itu dia lagi mabuk, apakah mabuk karena alkohol atau mabuk karena psikotropika, atau misalnya Putri misalnya lagi memakai lagi memakai sabu-sabu. Itu baru punya alasan. Oh ya, akhirnya nanti jaksa diperintahkan oleh majelis hakim kalau begitu coba tes dulu darahnya atau rambutnya, tes dulu rambutnya. Apakah masih ada sisa-sisa daripada pengaruh psikotropika, narkotika, obat-obat terlarang misalnya atau apapun itu baru benar. Oh jadi ketika dia rupanya lagi birahi di apa itu di Magelang itu karena terpengaruh obat terlarang misalnya. Itu yang bayar siapa? Om Joshua, bro. Om Joshua. Berapa kira-kira dari yang saudara saksi ketahui, berapa satu malam itu membayar untuk ke Brexit Kemang? Pernah habis paling besar itu bisa sampai 15 juta. 15 juta paling besar? Siap. Kalau paling kecilnya kira-kira berapa? Palingan 5 juta. Oh 5 juta ya? Siap. Apalagi sampai harus menyuruh misalnya dalam tanda petik asisten rumah tangga, bagian masak-memasak, bagian cuci-mencuci, harus mengaku-ngaku sering ke ke night club, bahkan mengaku siang malam atau setiap minggu ke night club. Dari mana uangnya ke night club sampai menghabiskan tadi 15 juta. Asisten rumah tangga ini pun diajar-ajari menilai ajudan. Yang punya ajudan adalah jenderal dan istri jenderal, tapi yang memberi penilaian asisten rumah tangga. Ini kan tidak masuk akal. KUHAP itu mengatur ya 180 KUHAP mengatur untuk menjernihkan persoalan hakim ketua baik atas usul JPU atau penasihat hukum memanggil ahli. Jadi ini ketelitian ahli nanti ya bagaimana misalkan tidak hanya data petik ya orang suka konfrontir tuh saksi ini itu bukan mencocokkan ya mempertemukan ahli forensik, ahli balistik dengan barang bukti. Pengacara Brigadir J dapat informasi tuding Ferdy Sambo CS pakai obat terlarang. Pengacara Brigadir J alias Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak, mengaku mendapat informasi soal Ferdy Sambo CS menggunakan narkoba. Tak hanya itu, Kamarudin juga menilai seluruh keterangan dari para terdakwa termasuk saksi yang merupakan orang dekat dari Ferdy Sambo selalu melontarkan citra buruk kepada almarhum Yosua. Kuasa hukum keluarga Brigadir J minta Ferdy Sambo CS dites narkoba. Ada apa? Kuasa hukum keluarga Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, meminta kepada majelis hakim, kejaksaan hingga Mahkamah Agung untuk melakukan pemeriksaan urin terhadap terdakwa Ferdy Sambo CS. Kamarudin menilai kalau keterangan para terdakwa termasuk Ferdy Sambo di persidangan penuh halusinasi. Keterangan yang disampaikan hanya berkutat pada isu pelecehan seksual yang menurutnya sudah jelas tidak terbukti. Kita sebenarnya meminta kepada majelis hakim dan jaksa dalam hal kepada Mahkamah Agung maupun Jaksa Agung supaya tersangka dan terdakwa ini dites dulu. Jangan-jangan mereka ini pengguna psikotropika atau narkoba karena halusinasi terlampau jauh begitu, kata Kamarudin saat ditemui di kantor
Komisi Kejaksaan Jakarta Selatan. Kamarudin juga menilai seluruh keterangan dari para terdakwa, termasuk saksi yang merupakan orang dekat dari Ferdi Sambo, selalu melontarkan citra buruk kepada almarhum Yosua. Untuk itu perlu dilakukan pengujian atau tes narkoba terhadap rambut atau darah bagi para terdakwa. Jadi perlu dites rambut dan tes darah. Jangan-jangan mereka ini pengguna psikotropika. Ucapnya. Kamarudin juga meyakini dugaan kalau para terdakwa mengonsumsi narkoba atas informasi dari pihak terdekat Ferdi Sambo. Kamarudin enggan membeberkan siapa nama sosok tersebut dengan alasan keamanan dari yang bersangkutan. Karena ada juga dari lingkungan mereka, terdakwa Ferdi Sambo yang datang ke saya menyampaikan hal itu. Waktu itu ada dari pertemuan asosiasi, ada dari lingkungan mereka ini mengatakan bahwa mereka itu para pemakai kan gitu, katanya. Jadi khawatir. Saya, apa yang mereka katakan semua adalah halusinasi atau ilusi dari lingkungan Sambo CS lah, tukas Kamarudin. Kuasa hukum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak, meminta Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati mengganti tim kuasa hukumnya saat ini. Hal ini karena Kamarudin menilai kuasa hukumnya Ferdi Sambo hanya fokus menjelek-jelekan kliennya yang sudah meninggal dunia dalam persidangan. Ya, daripada dia kuasa hukum Ferdi Sambo CS Putri Chandrawati menjelek-jelekan almarhum, mending ganti, biar saya yang bayar, kata Kamarudin. Kamarudin menerangkan langkah tim kuasa hukum dua terdakwa itu dengan menyebar fitnah bukan hal yang bisa meringankan dalam suatu perkara. Sebagai contoh, dalam persidangan sebelumnya, EKS ajudan hingga security rumah Ferdi Sambo menyebut kebiasaan Yosua yang kerap ke tempat hiburan malam. Selain itu, tim kuasa hukum juga sempat mencecar adik dan pacar Yosua, yakni Mahreza Rizky dan Vera Simanjuntak, soal apakah pernah mengetahui soal adanya kedekatan Yosua dengan wanita lain. Penyudutan terhadap Yosua juga terlontar dari EKS ajudan Ferdi Sambo, Daden Miftahul Haq, yang menyebut Yosua sempat berucap jika tidak mau menikahi Vera dan minta dicarikan wanita lain. Itu bohong. Soal Yosua ke tempat hiburan malam, yang mengatakan kan pembantu rumah tangga, ART itu kan biasa di dapur. Itu di kebun ngurus-ngurus taman kan gitu. Itu terlalu modern itu, pembantu rumah tangganya itu diajar-ajari kayak gitu, ucap Kamarudin. Untuk itu Kamarudin meminta kedua terdakwa untuk segera mengganti tim kuasa hukumnya dengan nama-nama advokat terkenal seperti Hotman Paris, Otto Hasibuan hingga Juni Margirsan. Ganti sama yang berkelas, yang bagus kan banyak. Saya ambil contoh, ya, rekan saya Hotman Paris kan bagus. Profesor Otto ketika membela kan dia bagus. Demikian juga Juni Ward juga sangat bagus, ungkapnya. Diketahui Brigadir J menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Ferdi Sambo pada 8 Juni lalu. Brigadir J tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Ferdi Sambo, Duren 3, Jakarta Selatan. Dalam perkara ini Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal alias Bribka RR, Kuat Ma'ruf dan Barada Richard Eliezer melakukan pembunuhan berencana. Kelima terdakwa didakwa melanggar pasal 340 subsidiar, pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Tak hanya dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J, khusus untuk Ferdi Sambo juga turut dijerat dalam kasus perintangan penyidikan atau Obstruction of Justice bersama Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cuk Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Dalam dugaan kasus Obstruction of Justice tersebut, mereka didakwa melanggar pasal 49
Contoh pasal 33 subsidiar, pasal 48 ayat 1. Contoh pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2012 dan atau pasal dakwaan. Kedua, pasal 233 KUHP subsidiar, pasal 221 ayat 1 kedua KUHP, contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.